Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin Bapak, dosen pengampu untuk mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika yang saya hormati, yaitu Bapak Dr. Kartono SPDM SI. Kali ini pada diskusi 7 saya mendapatkan topik 1, yaitu berkaitan dengan hal apa saja yang dibahas di Pusat Pembelajaran Museum atau Sekolah Alexandria oleh saya sendiri, Pujasari Purnama dengan NIM 501292931. Pada topik 1 ini, pertanyaannya adalah apa saja yang dibahas pada Pusat Pembelajaran Museum atau Sekolah Alexandria. Jadi, latar belakang awalnya adalah Sekolah Alexandria berdiri di kota Alexandria, Mesir, dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia kuno. Dikenal sebagai museum dan memiliki perpustakaan Alexandria yang sangat besar. Fungsi utamanya adalah tempat penelitian, diskusi, dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya matematika. Nah, Sekolah Alexandrian ini didirikan oleh Alexander Agung, dan ini berdiri pada zaman Helenistik seperti itu. Kemudian ini berlangsung selama 3 abad adanya Sekolah Alexandrian ini. Kemudian Sekolah Alexandrian ini dikatakan sebagai pusat pembelajaran museum. Museum itu berasal dari Yunani atau museon, yang berarti tempat para Moses atau dewi ilmu pengetahuan dan seni. Makanya dikatakan pusat pembelajaran museum. Fungsi utama dari Museum Alexandrian ini adalah pertama, yaitu pusat pendidikan dan penelitian. Yang kedua, tempat menyimpan naskah dan karya ilmiah. Yang ketiga, forum diskusi ilmuwan dan filsuf. Dan yang keempat adalah pusat pengembangan matematika, astronomi, dan filsafat. Jadi, sekolah ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua ilmuwan-ilmuwan yang ada, berkumpul dan melakukan pendidikan dan penelitian. Kekaisaran pada zaman itu sangat ramah kepada orang-orang yang datang ke negerinya, yang mana orang-orang tersebut adalah ilmuwan, maka pasti kaisar pada zaman itu akan memberikan hadiah-hadiah dan mencoba untuk para ilmuwan tersebut untuk menetap atau tinggal di pusat pembelajaran ini atau sekolah Alexandrian. Selain itu juga sebagai tempat menyimpan naskah dan karya ilmiah. Jadi kekaisaran pada zaman itu sangat menekankan kepada ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi naskah-naskah kuno gitu, papirus-papirus yang ada itu dibeli dengan harga mahal kepada pedagang-pedagang ataupun negeri-negeri luar seperti itu. Tujuannya adalah untuk menjadikan pusat pembelajaran Alexandrian ini adalah memiliki semua manuskrip-manuskrip pengetahuan yang ada. Kemudian di Alexandrian gitu sebagai pusat pembelajaran museum ini, di sana para ilmuwan itu berdiskusi, kemudian diberikan fasilitas yang luar biasa, yang mana artinya di sini ilmuwan-ilmuwan atau peneliti di sana ataupun orang yang belajar di sana itu memang benar-benar dihargai agar mereka itu fokus kepada bagaimana untuk lebih menggali lebih dalam pengetahuan, sehingga tempat tinggal, makan itu disediakan di pusat pembelajaran gitu. Jadi ibaratnya ini fokus ilmuwan adalah mereka menggali ilmu aja, urusan yang lain nanti dilayani oleh orang yang sudah ditugaskan oleh kekaisaran. Kemudian juga di sini karena banyak berkumpulnya para ilmuwan-ilmuwan, maka pusat pengembangan matematika itu semakin maju, baik itu astronomi dan juga filsafat. Nah, berdasarkan buku yang saya baca itu bahkan ada sebuah puisi yang menyatakan bahwa
para sarjana atau para ilmuwan itu di sana menggemukkan badan mereka sendiri sambil berargumen tentang perkara sepele. Mungkin puisi ini sedikit menggelitik gitu kan, karena itu artinya para ilmuwan sana benar-benar, para sarjana di sana atau ilmuwan yang menetap di pusat museum itu mereka benar-benar diberikan fasilitas yang luar biasa, dihargai luar biasa, diapresiasi luar biasa, dan dari hasil-hasil pengetahuan yang mereka kaji, mereka bagikan kepada masyarakat pada saat itu, apalagi orang-orang yang belajar di pusat pembelajaran Alexandrian. Seperti itu. Lalu bidang ilmu yang dibahas. Nah, di pusat pembelajaran ini ilmu-ilmu yang dibahas adalah matematika, geometri, astronomi dan ilmu alam, aritmetika dan aljabar awal, logika dan filsafat, sastra dan sejarah ilmiah. Jadi poin-poin ini saking banyaknya para cendekiawan atau sarjana atau ilmuwan yang ada di sana, maka pusat pembelajaran museum ini menjadi pusat pembelajaran yang benar-benar terkenal saat itu gitu, dengan koleksi buku, manuskrip, papirus-papirus yang lengkap. Bahkan diceritakan bahwa eh, di pusat museum juga dilakukan yang namanya penyalinan dari ilmu pengetahuan yang didapat misalkan dari negeri luar seperti itu. Jadi mereka bahkan meminjam sebuah papirus gitu kan kepada sebuah negara, kemudian mereka menyalinnya, dan ketika meminjam itu ada apa sih bahasanya, ada yang disebut namanya jaminan berupa harta, dan mereka melakukan itu demi sebuah ilmu pengetahuan kekaisaran Alexandria. Kemudian di apakah ada saingannya gitu saat itu? Ada saingannya, yaitu Pergamon, sebuah kota di yang bagian barat Asia Minor. Itu juga merupakan salah satu pengetahuan pada zaman itu, pusat pembelajaran pada zaman itu. Akan tetapi tidak terkenal dengan Alexandria gitu kan. Tapi Alexandria, pusat pembelajaran Museum Alexandria ini, mereka memiliki ibaratnya perpustakaan yang lebih lengkap dibanding eh, Pergamon ini, seperti itu. Lalu pada geometri dan matematika ada tokoh-tokoh yang bermunculan di Museum Alexandria. Tokoh utamanya yaitu Euclid atau Euclides. Karya monumentalnya yaitu Elemen, yang mana terdiri atas beberapa bab dan isi pembahasannya adalah tentang titik, garis, bidang dan ruang, aksioma dan postulat, pembuktian deduktif logis. Nah, Elemen ini adalah uh, buku yang dipakai selama lebih dari 200 tahun, karena Euclid itu mengumpulkan semua aksioma-aksioma yang ada terkait dengan geometri. Makanya Euclid, tokoh Euclid ini dikatakan sebagai bapaknya geometri, seperti itu. Karena karya-karyanya yaitu Elemen, di mana dia menggabungkan, menerangkum semua pengetahuan terkait dengan geometri. Kemudian astronomi dan ilmu alam. Penelitian yang dilakukan yaitu terkait pergerakan planet dan bintang oleh Hipparchus dan Ptolemaios. Nah, Eratosthenes itu juga menghitung tentang keliling bumi secara akurat. Kemudian ada lagi kajian tentang sistem kalender dan waktu, itu juga dilakukan di pusat museum. Kemudian membentuk dasar astronomi ilmiah modern. Jadi para ilmuwan yang ada itu menjadi dasar dalam astronomi ilmiah modern kita saat ini. Kemudian di bidang aritmetika dan aljabar awal itu juga para cendekiawan juga melakukan studi sistem bilangan Yunani dan Mesir, pengembangan teknik perhitungan perdagangan dan pajak, dan munculnya ide awal persamaan dan operasi bilangan yang menjadi dasar dari suatu aljabar.
Kemudian pada bagian filsafat dan logika itu pengembangan cara berpikir deduktif dan rasional, diskusi antara filsuf dan ilmuwan baik itu di meja makan, di perpustakaan, di mana mereka saling berinteraksi di pusat pembelajaran Museum Alexandria itu akhirnya melahirkan pola berpikir ilmiah yang menjadi fondasi dalam metode sains modern. Kemudian, tokoh-tokoh penting di Museum Alexandria yaitu yang pertama Euclid, bapak geometri dengan bukunya Elemen yang sangat terkenal. Kemudian Eratosthenes itu terkait dengan pengukuran keliling bumi dan juga seorang yang cerdas pada zamannya yaitu Archimedes ini menemukan prinsip tuas dan hukum hidrostatis. Kemudian Ptolemaios, saya mohon maaf jika salah penyebutannya, yaitu mengembangkan model geosentris alam semesta, dan Apollonius mengkaji bidang kerucut, parabola, elips, dan hiperbola. Jadi tokoh-tokoh penting pada zaman itu yaitu yang paling terkenal 5 ini, seperti itu. Dampak dan warisan ilmiah. Nah, Museum Alexandria ini adalah salah satu eh, model universitas pertama di dunia gitu. Kemudian ini menjadi juga sebagai pusat kolaborasi antar ilmuwan, bukan hanya ada di negara Alexandria gitu kan, tetapi juga ilmuwan-ilmuwan dari luar yang berkunjung ataupun menetap akhirnya di pusat pembelajaran tersebut. Kemudian di sini lahirnya cikal bakal metode ilmiah modern, bagaimana kajian-kajian ilmiah dilakukan dan juga karya Euclid dan ilmuwan lain menjadi dasar kurikulum matematika global hingga saat ini. Jadi itulah dampak dari adanya pusat pembelajaran museum atau sekolah Alexandria. Kesimpulannya adalah pusat pembelajaran Museum Alexandria itu membahas matematika sebagai ilmu dasar semua bidang-bidang pengetahuan. Euclid dan ilmuwan lain itu meletakkan semua fondasi berpikir logis dan deduktif, dan warisan mereka menjadikan matematika bukan hanya alat hitung tetapi juga cara berpikir ilmiah. Seperti itu. Jadi dari belajar pada modul yang pada modul 5 yaitu sekolah Alexandrian Euclid ini, akhirnya saya menyadari bahwa wah ternyata cikal bakal dari universitas yang ada di dunia ini untuk pertama kalinya adalah ketika sebuah kekaisaran itu mencoba membangun pusat pembelajaran yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, ini sumber referensi yang saya gunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dan saya memohon maaf apabila selama saya menyampaikan materi ini ada salah kata. Saya menerima masukan dan saran ataupun tambahan-tambahan ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu sekalian, teman seperjuangan dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.